Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davita Sari. Saya dari kelas 5C. Di sini saya akan membuat video tutorial cara merakit dan memberikan perintah pada driver motor L298. Selanjutnya di sini akan membutuhkan beberapa alat yang diperlukan. Ini yang pertama yaitu ada driver motor L298, terus satu buah Arduino Uno, terus di sini ada dua motor DC, terus di sini ada satu project board, terus satu buah baterai LiPo dan kabel USB dan kabel jumper male to male dan female dan ada kabel jumper male to male dan male to female. Akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang saya gunakan. Ini yang pertama yaitu Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Wiring platform, dirancang memudahkan penggunaan elektronik. Hardware-nya memilih prosesor Atmel AVR dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Yang kedua yaitu driver motor L298. Ini adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai penggerak atau output melalui motor DC. Yang ketiga yaitu motor DC adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai meneruskan perintah melalui driver motor L298. Yang keempat ini ada baterai LiPo, adalah sebagai sumber daya tegangan untuk 12 volt. Adapun yang kelima yaitu kabel USB. Kabel USB Arduino adalah sebuah komponen yang menghubungkan Arduino ke laptop atau PC untuk memberi program. Yang keenam yaitu kabel jumper, adalah untuk menghubungkan komponen. Sedangkan yang ketujuh yaitu project board, adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai media penghubung atau mempermudah penghubungan komponen. Selanjutnya yaitu ada obeng, ini untuk menghubungkan port yang terdapat baut. Yang pertama yaitu sambungkan kabel jumper ke Arduino pada pin 4 sampai 7 ke project board. Selanjutnya kita sambungkan ground ke negatif, 5V ke positif. Kemudian sambungkan pin input 1 sampai 4. Kemudian sambungkan pin input 1 sampai 4 pada driver motor L298 ke project board. Selanjutnya kita sambungkan dua motor DC ke driver motor L298. Motor DC A ke output 1 dan 2. Terus motor yang DC ke B ke output 3 dan 4. Kemudian kabel positif ke 12 volt, muatan kabel negatif ke ground. Terus untuk 5 volt ke project board muatan positif dan untuk ground ke muatan negatif.
Selanjutnya kita sambungkan kabel USB ke Arduino Uno. Ke laptop. Di sini saya akan menjelaskan isi coding dalam Arduino. Ini yang pertama itu di bagian mendefinisikan pin yang digunakan untuk kontrol pin. Ini kita memberikan variabel tipe integer 1 bernilai 4, artinya untuk mendefinisikan pin yang digunakan untuk mengontrol pin di Arduino, dan sampai pin 7. Terus yang kedua ini lanjut ke void stop. Di sini pada void stop kita berikan pin mode, yakni in1 output, untuk mendefinisikan kontrol pin sebagai output, dan seterusnya sampai in4. Terus kita lanjut ke void loop. Pada void loop kita akan memberikan perintah pada motor DCA agar berputar searah jarum jam atau ke kanan. Dan yang kedua ini masih dalam coding yang void loop, yaitu selanjutnya pada motor B juga diberi perintah agar bergerak searah jarum jam atau ke kanan. Selanjutnya yaitu pada motor DCA kita memberi perintah agar bergerak berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya pada motor B juga diberikan perintah bergerak berlawanan arah jarum jam. Setelah itu kita lanjut ke DCA dan B, yakni kemudian yang terakhir kita memberikan perintah kedua buah motor DCA dan B untuk bergerak secara bersamaan. Setelah penguploadan selesai, saya akan menjalankan dua buah motor DC. Ini yang pertama yaitu motor DCA berputar ke kanan, dan motor DCB sama juga mutar ke kanan. Terus yang kedua yaitu motor DCA ke kiri, terus motor DCB berputar ke kiri. Yang ketiga, dua buah motor DC berputar secara kebersamaan. Ya, gagal apa nih? Untuk kesimpulan yang saya kerjakan ini itu, setelah rangkaian terpasang dan dua buah motor DC berjalan sesuai perintah, maka tandanya sudah berhasil. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.